Beliau bersama istri beliau akhirnya pindah ke Kanigoro. Di Kanigoro beliau mulai melakukan dakwahnya. Beliau membawa 18 orang santri dan datang untuk membantu beliau di Kanigoro. Dakwah beliau dilakukan bukan dengan paksaan, tapi beliau menunjukkan contoh dengan perbuatan. Dari apa yang disyariatkan di syariat Islam, beliau jalankan dengan mendekati para masyarakat. Bukan tidak ada perlawanan, ada zaman dulu. Setelah di sini selama 2 tahun, sama 2 tahun, sini 2 tahun. Pada tahun 1498 Masehi, beliau berhasil menutup sentra Surabawana. Warganya sudah bersedia dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti Raden Suruh, karena melihat api-api mangane yo api, toto kromone yo api, nang umum yo api, seneng sedekah nang umum, nyenengno atine umum, gak tau jenenge umum, gak tau yen tak umum. Bendino ketok tekun, klambine pakaiane yo resik, bersih, bersih. Di samping dari ajaran-ajaran yang beliau lakukan di pondokan. Nah, 2 tahun itu dengan interaksi keluarga singkatnya, kemudian beliau bisa mengambil hati. Orang-orang itu mahabbah kepada beliau karena bagusnya akhlak beliau dan gemarnya, tandanya beliau itu untuk bantu agama. Orang kabutan belas ditodok jatuh jalur berangkat jerantau. Terus mboten enten kabutan belas. Jadi awak itu koyok dikekno nang kula. Mengandung sampai senang. Setiap Jumat ya pada subuh ibu nggawa bangkelan wis didekek ngarepe omah. Jadi tiyang sing mau bengi peteng luwe besok mangan buka lawang lho ya. Tapi durung nyebut ya Allah soalnya belum masuk Islam ya. Buka ngene kok orang panganan terus apa? Itulah yang ditiru oleh kami Jogo. Itu yang ditiru. Loh, dari siapa Raden Syahid? Dari beliau. Itu yang dicontoh. Beliau nyontoh dari mana? Nah ini. Beliau nyontoh dari mana kok sampai sedekah? Ada yang dicontoh. Yang dicontoh adalah kakek beliau. Loh, sopo kakek mati. Lah, sebendino kok ono sampai. Tapi yang paling banyak beliau itu melakukan adalah setiap hari Jumat pada subuh. Jadi setelah beliau sholat subuh, santrinya digerakkan kabeh, ayo wis tek. Ngomong. Itu akhirnya mahabbah, kak ngomong aku bisa. Oh yang gini dah. Tapi beliau menggunakan akhlak. Nah, kedekatan beliau inilah secara gaibiah, istilahnya dereng ero sapa wong iki. Secara gaibiah ini akhirnya menunjukkan rasa mahabbah. Sopo yo sing nulung aku. Ning ketemu wong aku tak. Lah. Dari situ kehebatan beliau. Nah, ketika warga ini kemudian mengetahui bahwasanya ini tadi dari dari Mbah Siulung dan Raden Siulung, pelan-pelan satu kata besoknya datang mau nicing-cingitan akhirnya tambah suwe kan jaringannya gedok tulang mudah lagi duduk potong tempat pemujaan yang ditinggalkan. Ketika itu ada kepala stafata yang menunggu, itu tidak terima dengan perbuatan
Stapaka ini juga menata Mbah Sulung. Mbah Sulung itu gak wong tengger, orang remeh. Mbah Sulung wis ditepan dong gini, wis dong dan berengotan. Berarti kuatir apa yang diminta, apa yang itu ditawarkan oleh Kepala Stapaka ini, ya, untuk bisa mengalahkan beliau. Ya, tujuannya adalah supaya si Ulung ini pergi dari sini jika dikalahkan oleh beliau. Ternyata tidak. Terjadinya rotok duel pitik. Akhirnya wakil lain di duel ini tadi, sang Kepala Stapaka ini tadi berhasil dikalahkan. Salah satu kekuatan yang paling besar adalah di Giri Kedaton. Santri-santri Giri Kedaton itu punya satu kekuatan yang besar yang diturunkan dari Mbah Sulung. Apa itu? Maka barbar, semara barbar, semara barbar itu, barbar itu belding. Itu kekuatan yang paling kuat yang diberikan kepada santrinya. Jika memang ini sudah terpojok, jika sang Maha Saktinya ini ikut turun, maka bakat ini akan didatangkan di situ. Akhirnya dari situ Kepala Stapaka ini berhasil dikalahkan dan kemudian beliau mengakui kepada Mbah Sulung. Beliau dan beserta para sisianya kemudian ikut madiksa ke Raden Sulung. Madiksa itu kalau sekarang adalah mualaf, masuk ke agama Islam. Nek dasi wis kan nek buntut itu pasti kena awal-awal ini nek. Nah, itulah kemudian semuanya diboyong di tempat pondokan dari Raden Sulung. Dengan kesepakatan bersama akhirnya wis setro iki atau candi iki wis ditutup. Dihilang, bukan dirusak. Tidak boleh, ada aturannya. Tidak boleh merusak tempat pemujaan. Ketika akan melakukan penutupan, pemujaan tersebut didatangkanlah Raja Giri Kedaton. Ya, datang Raja Giri Kedaton ke sini. Ketika itu masih ini Mbah Zainal Abidin yang datang untuk menutup tempat pemujaan. Nah, setelah beliau ini melaksanakan penutupan pada tempat pemujaan, disitulah beliau kemudian mengumumkan kepada para warganya, ya, bukan kepada warganya dengan memberikan gelar penghormatan kepada si Ulung atas jasa beliau, dan beliau ini juga berhasil, ya, mengislamkan warga yang padahal dulu sudah pernah didatangi Sejopati. Makanya mereka ada penjelasan tidak bisa mengislamkan. Loh, saking kuat loh, kuat temen gitu lah. Atas jasa beliau, karena beliau bisa berhasil, diangkatlah beliau sebagai seorang adipati Kanigoro dengan gelar Adipati Samping Kanigoro. Nah, itu gelar pertama yang didapatkan. Kemudian beliau juga diangkat sebagai seorang mursyid karena beliau adalah seorang penganut tarekat yang langsung ini. Karena itu beliau diangkat sebagai mursyid tarekat dengan gelar Syekh Samping Kanigoro. Jadi ada dua, Adipati Samping Kanigoro dan juga Masyayikh dengan nama Syekh Samping Kanigoro. Nah, setelah pengangkatan tersebut, wah banyak dari tempat lain, banyak yang ingin meruntuhkan sang adipati.
Tapi beliau karena beliau juga bukan hanya menguasai bela diri, beliau juga mempunyai kemampuan ya di luar kemampuannya, karena beliau juga seorang mursyid thariqah. Umumnya thariqah, orang-orang thariqah pasti mempunyai ilmu gaib yang dilindungi, ditandangi kabeh, dibegal-begalan, ditandangi kabeh. Makanya sampai sak wilayah Kanigoro, wetan kidul kulon, Allah kabeh tunduk dene Raden Satir Kanigoro. Mulane beliau itu dulu, zaman dulu, sampai sekarang kan hilang sekarang. Dulu, zaman dulu, beliau itu disebut sebagai seorang Adipati Ulung Kanigoro. Lho, duwe sebutan mana? Dadi saking ondane dongenge wonge sampai diparingi gelar Adipati Ulung Kanigoro. Nah, akhirnya setelah semuanya ini banyak yang menjadi penduduk Islam, diwajibkanlah di setiap dusun untuk mendirikan langgar. Diwajibkan mendirikan langgar. Pertama kali ada langgar di Kanigoro, Blitar. Itu dari Adipati Ulung Kanigoro atau Satir Kanigoro. Nah, di situ mulai beliau berdakwah di sini. Beliau melanjutkan kepemimpinan beliau di sini sebagai seorang adipati, bekerja sama dengan Adipati Pacatangga Trum Raden Husein. Karena itulah makmur wilayah ini, makmur sekali, karena ada hubungan dua dongdeng antara Pacatangga Trum dan juga Raden Satir Kanigoro. Sampai digadingno jenenge. Nama Cina beliau adalah Siulung, sampai diparingi gelar Sang Adipati Ulung, juga jeneng buri Siulung Ulung. Padahal itu nama Cina beliau, Siulung. Karena kenapa kok beliau mempunyai nama Cina? Karena beliau adalah putra dari Syekh Muhammad Ibad. Syekh Muhammad Ibad. Syekh Muhammad Ibad, beliau ini menikah dengan salah satu putri dari Syekh Bantiong. Syekh Bantiong juga orang Tiongkok, istri beliau Siutio juga orang Tiongkok. Putri pertama beliau bernama Siu Banci, yang kemudian beliau dinikah oleh Prabu Kertawijaya, dan ketika hamil diserahkan ke Adipati Palembang Aryo Damar. Ketika lahir diberi nama Raden Hasan. Setelah putra ini lahir, kemudian beliau dinikah oleh Adipati Aryo Damar, kemudian mempunyai putra bernama Raden Husein. Raden Hasan kemudian menjadi Sultan Demak Bintoro dan Belang Raden Patah. Raden Husein kemudian menjadi pejabat di Katrungan dengan gelar Pacatangga Trum Sadulur. Siuteo mempunyai adik yang bernama Zainuddin. Zainuddin ini makamnya ada di Setroloyo karena beliau diminta untuk meneruskan dakwahnya Sayyid Jamaluddin Husein. Kemudian Syekh Zainuddin ini mempunyai adik laki-laki yang bernama Syekh Bahrul Alam. Dari Syekh Bahrul Alam kemudian mempunyai seorang adik Raden yang bernama Siu Lingsi. Siu Lingsi ini dinikah oleh putra dari Sayyid Abdul Muthalib Pundilo Rumo. Karena ada rentetan ya, Sayyid Abdul Muthalib Rumo mempunyai putra, ya, mempunyai putra Sayyid Muhammad Ibad. Sayyid Muhammad Ibad menikahi putri dari Syekh Bantiong dan Siutio yang Raden bernama Siu Lingsi. Siu Lingsi dan Sayyid Muhammad Ibad mempunyai putra bernama Syekh Muhammad Sabtu.
Hatim Nur Abid, yang kemudian beliau dijuluki nama dengan nama ibu beliau, yaitu Siulung, menggunakan marga keluarga beliau yaitu marga Siu. Ya, marga Siu, Siu Teo, Siu Banci, Siulung, Siu Banci, Siu Ling Si, kemudian Siulung. Marga-marga ini bukan marga orang kecil, tapi marganya marga orang besar. Karena apa? Nasab beliau Siulung bin Syekh Muhammad Ibad, Syekh Muhammad Ibad bin Sayyid Abdul Muthalib Rumo, Sayyid Abdul Muthalib Rumo bin Sayyid Abdullah, Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Al-Husain, sing kula sanjang wau tenggene randu buka sing dijak kali sesubake didadekno tumbal tenggene randu buka, didadekno ulama randu buka. Sayyid Abdul Malik Al-Husain adalah putra atau bin Sayyid Jamaluddin Husain. Sayyid Jamaluddin Husain bin Sayyid Ahmad Syajalal, Ahmad Syajalal bin Sayyid Abdullah Khan bin Syattar. Inilah awal mula dari Tarekat Syattariyah atau Syattariyah. Lah, masyhur ke atasnya sampai Gusti Rasul. Lah, kalau dari jalur ibu, Siulingsi, ya, Siulingsi, ya, binti Syekh Bantio atau Syekh Fakhruddin, ya. Syekh Fakhruddin atau Syekh Bantio, ya, atau umumnya dipanggil nama Syekh Bentong. Nah, ini mungkin jangan pun nanti kepikiran Syekh Bentong. Syekh Bentong ini adalah putra dari Syekh Hasanuddin yang kemudian diberi nama panggilan Syekh Qurratul Ain di Karawang. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf adalah putra dari Sayyid Jamaluddin Husain Jumadil Kubro balik Mane. Ke atasnya sama sampai ke Gusti Rasul. Lah, ini nasab-nasab yang terjaga. Ini nasab-nasab yang sangat mulia, mutiaranya tinggi. Dan syukur alhamdulillah, loh kok bisa sampai di sini nasab beliau yang ada di sini. Bukan hanya sebagai seorang ulama, bukan hanya sebagai seorang masyayikh, seorang guru toreko, akan tetapi beliau juga menjadi seorang umar. Beliau sebagai seorang adipati yang sangat masyhur, mempunyai gelar dua, Adipati Satim Kanigoro pertama, dan mempunyai gelar Adipati Ulu Kanigoro. Nah, beliau kemudian mempunyai putra dari pernikahan beliau dengan Nyai Ayu atau Raden Ayu Tibur. Dari pernikahan beliau lahirlah seorang putra yang kemudian meneruskan kedudukan beliau dengan gelar Adipati Satin Kanigoro Kapitan. Nah, Adipati Satin Kanigoro awal atau Siulung, beliau di sini wafat pada tahun 1550 di usia ke 80 tahun. Beliau wafat di bulan Syawal tanggal 11 Komariah. Jadi nasabe sing kula paringaken niki mugi-mugi mawon bisa menyambung sanad panjenengan sedaya dengan wasilah kepada beliau bersambung kepada Gusti Rasul, dan semoga dengan tawasulnya dan wasilah panjenengan bisa mendapatkan syafaat dari Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kula sami cekap santen mugi-mugi saged tetep manfaat kagem panjenengan sedaya
Yung agung pangapunten kok menawi wonten ada salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Niki wonten sesi napa nggih tanya jawab. Jadi niki saged nyuwun pirsa apa sing kira paham kula nggih badhe nyuwun pirsa niki jelas. Nggih. Terah Sayyid Sayyid ini kan habaib Sayyid terus terus kula nggih Sayyid nggih Sayyid nggih. Nah, niki dipun ringkes saking ibu nama bapak niki Raden Siulung niki sing celak niku kan nyuwun dijelas niki sing trah Rasulullah niki. Teman-teman saya saking apa pertanyaan itu. Terus Raden Siulung punika bin Sayyid Muhammad Iqbal bin Sayyid Abdul Muthalib Rumo. Sayyid Abdul Muthalib Rumo bin Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Al-Husain. Sayyid Abdul Malik Al-Husain bin Sayyid Jamaluddin Husain. Sayyid Jamaluddin Husain bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Sayyid Ahmad Shah Jalal bin Sayyid Abdul Malik Khanuddin Syakar atau Syakaria. Kemudian beliau adalah putra dari Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik adalah putra dari Sayyid Alwi Al-Awwal. Nah, dari jalur Sayyid Alwi Al-Awwal ini nanti bisa langsung sampai ke Gusti, tapi dari jalur Raden Husain. Maka sakit ditinggali tenggane menakib make sakit dicetak kemudian make dibagikan ya bagikan ke panjenengan karena panjenengan pengurusnya ini alhamdulillah. Nah maka sakit jangan Jepang kagak berikan panjenengan upami wonten ziarah iki sejarahnya apa iki manakibnya. Nah alhamdulillah kata sing mengatakan kakek Pak nggih monggo wow terus yang satunya siapa? Ya, ini kali ini Bu. Niki, lihat niki kali. Oh iya, teman-teman, saya pun pertanyaan pun sing samping wetan itu pundi? Hingga kanan ya. Nah, sebelah kanan ini adalah Mbak Satim, sebelah kiri itu Garwa. Dari sisi saya itu satu hitam satu putih. Iya. Jadi sing hitam itu ternyata yang putih. Jadi sing hitam itu malah sudah. Nah, kalau aturan untuk makam, putih kan mungkin ditinggali mawon. Lek kan memahaminya namung apa kali boten dianggap putra-putra sedaya pramila jenengan tingali. Iku wonten hitam kali putih, lek hitam itu putra. Ngoten sing putri ra di pen. Yo sama-sama lincip tapi rodok papa. Ngoten. Nggih. Dina tinggal kita sing hitam niku masih angkat. Sing putih niku ingkang ya. Sing putih ingkang ngetan. Nah, sing putih ingkang ngetan. Dadi sing ingkang mriki malah justru. Pun kebalik mungkin kesana tiang-tiang boten bingung ini kan hitam kali putih. Putra niku garwa nih kali garwa. Nggih, terus kali garwa. Niku boten putra-putra nggih. Monggo ditinggali mawon apa saking mriki. Nggih, sane. Timur, wetan, ini wetan. wetan
kiri putri. Berarti putri. Ya Mas. Ya. Maghrib. Iki kakung, iki Mbak Istri. Ciri khasnya gini iki sing diatur Gus Lutfi mau kersane paham jenengan. Enten ciri khas sing asli khas. Nggih, terus iki mboten ngapusi lek pisan ngeten iki. Sepeda malah itu paling semua sih. Syekh Satim, Syekh Muhammad Satim. Satim Nur. Satim Nur. Din. Iya. Di belakangnya semua kita bisa campur dosa. Ini alhamdulillah ya. Bahaya ini yang terbuka. Ini kami. Nyai Ayu Ibu. Karena beliau adalah putri dari Fatih Ayu Ibu. Beliau lebih dikenal sebagai organisasi karena beliau adalah awal-awal kali ya dikasih utuh nih, alhamdulillah utuh. Untungnya nggak betul dirubah sama sekali kan Mas. Suratnya kita sudah. Cuma ini memang tamu diparingi loh. Ditambah cuma lagi utuh kan. Oh kata daerah sadar. Dia kan dikirimin nih kalau kan kita nggak sewa. Kita meninggal terus dikirimnya. Oh wonten. Oh hasil, oke, hasil untuk nah menawi mboten namung fotone berikut diri nggih kali ziarah itu akan kita perlukan ini malam sudah disengaja ini adalah kalau kita kalau beliau ini bisa jadi tadi ini tingginya karena beliau sampai diberi asmo itu saya akan pinter meter ini ciri-ciri harga mati ini. Maaf, pun pelancengnya kan pinter meter nih. Lagi BR. Ini ku mangki kesane anu mawon. apa terus untuk menawi kula tambahi untuk kesane yang bongkar kesane. patung estri kali jaler niku di setiap nisan dinten-dinten terus yang saat ini lek jaler licin lek estri beres keranten di berbagai kategori nisan itu bentuknya benten-benten nah wis teng Bedunten kali teng pesisir utara Lamongan niku lek Mas Rani lanang wedok wong mesane kotak-kotak nggih pun carane terus niki mau kula wastani kula ulangi malih makam beliau berdua ini langganipun Jawa tiang mulia. Jadi yang menandakan beliau pundi sing kakung pundi sing istri justru ada di bagian dalam nisannya. Lah, apa lho Gus? Segitiga di luar niku lho Gus. Lah niku setunggal. Lah merkali jenengan wastani ingkang kakung. Oh, nggih. Lurus. Nggih. Dan setiap buratan yang ada di nisan itu punya filosofinya masing-masing. Kados kena napa pemuncak itu wonten niku. Oh, itu nggih setunggal niku masane bisa bisa. Itu filosofinya masing-masing kagungan. Tapi bahwa nisan itu juga merupakan maknanya adalah hierarkipun karena memiliki segi makna adalah orang yang dengan eselon grade A lah beliau dan maksudnya konfirmasi terus ini kok pada
Bapak-bapak niku wonten sing tanah ten diri napa mesane kados ngenten jenengan tingali sedaya tiyang penting-penting ten makamipun para sunat baik itu Sunan Ampel sampai Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus pun jenengan pisan. Makanya kados ngenten iki menandakan apa? Beliau adalah orang Basitro pertama yang derek atau menangi wali-wali agung. Terus ini jenengan gak ada bunda ini kita sih menangi bahwa wali-wali agung. Alhamdulillah. Dan terus cara setunggal jenengan setrumi agung nggih saya di kolam pun bisa. Ampun. Jelas iki jawaban. Monggo. Menawa untuk sing tanggal tutup napa kesane ngomong piye wong ada niku merasa nggih kalau mungkin sak bare yang ziarah kalau tadi bawa sakel inskripsine dapatane siap jadi yang di daerah mau Bapak Ibu yang kalau melihatkan, alhamdulillah sangat. Ternyata kita boten sadar bilih wonten desa Penataran teng lingkungan kita niki terdapat makom yang luar biasa. Beliau trah Rasulullah SAW luar biasa, pejuang Islam, perintis teng Blitar, termasuk juga beliau Bupati, Adipati. Terus bawa paparan kados kula menawi. Jadi niki lek ngeten gamblang bahwa badhe enten acara hall nggih tanggal riyosan kelahiran. Terus napa tanggal tahun sidone jelas sangat. Dadi pun gambaran keraguan-keraguan kita selama niki alhamdulillah terjawab hari ini. Langsing ngetan niki dados PR kita sami termasuk mungkin nyuwun tulung Gus Pak izin nggih. Nah niki ning ngopeni jamaah niki saged napa ngaturi nggih dawuhi. Oke sing rawuh Mas Setak napa niki mungkin kita masuk kula suwun niki nggih. Jadi alhamdulillah niki perlu niki saestu dirawat di opek sareng-sareng nggih. Lah sing event masyarakat sing ngetan niki selama niki sing dianggap sing paling sepuh, sing dianggap sing paling nyoba nggih kasarane dikeramat nih ngoten nggih. Kalimat paling dikeramat nih ternyata nggih. Taune bener. Nek taune mboten pas niku. Tahun 1100 niku jaya-jayane Majapahit Islam terima masuk ke Jawa nggih. Terus dereng nek ningali tanggalan niku nggih 1100 gandoso niku dan niku penanggalan cocok sekali keadaan zaman. Jadi niki keadaan sing perlu kita lurus sareng-sareng nggih. Kita harus sareng pilih makam yang sebenarnya, makom yang sebenarnya terah Rasulullah termasuk pejuang Islam adalah itu. Jadi niki kita toto teknis seperti itu nanti UPR dan pengelolaan nanti. Menyampaikan ke masyarakat itu kalau sudah ada manakibnya dia nggak niru. Iya Pak Ci, matur nuwun. Tentu niku dados nggih tanpa adanya bukti buku sejarah manakib niku panitia boten watur dasarnya bukti niki mungkin nanti matur nuwun sangat niki masukanipun mungkin benar pelan-pelan kita tata kita arahkan ke masyarakat ini loh yang sebenarnya ada tadi nambah jadi saking iki mawon ditulisan sampeyan lanu wow sampun kula kirim file dateng jenengan nggih niku mungkin saged dicetak berwarna
bahkan silsilah yang disampur wonten teng halaman terakhir niku mungkin saged dicetak nomor banner nanti dipasang wonten mriku saged dadi silsilah beliau siapa dan nama beliau sudah ada teng buku manaqib sing kula kirim teng ngene Pak Jimam sampun mungkin tinggal cetak mawon sejarah dan lain sebagainya wonten mriku babon lengkap insyaallah lajeng mangke tinggal kita PR ingkang niku nek saran kula secara pribadi saran kula ngapunten mungkin datang masukan datang pengelola untuk makam yang sebelah timur niki yang bukan makam niki saran kula biarkan cungkupnya seperti itu dan sedangkan karena itu adalah prasasti bersejarah miliknya Indonesia peninggalan kita maka makamnya aja yang dibongkar untuk prasastinya biarkan ditaruh di tengah diyup-yupi kenging damel tiyang istirahat betul terus mungkin dibongkar ingkang prasastinya ditaruh di tengah mawon itu biar terbuka orang-orang bisa istirahat mungkin diparingi tulisan prasasti bersejarah maten mawon niku mengke bisa orang-orang dugi pun langsung makamnya sing ngaten tanpa harus kita mengumumkan piye-piye tapi secara tidak langsung yo kita harus wani-rawani ngoten begitu wonten yang tanglet lagi kok dasarnya ndi kok ini bukan makam dasarnya ini prasasti nek memang mangke enten sing meragukan bahwa itu adalah prasasti monggo dilaporkan teng BPCB insyaallah BPCB juga membenarkan ini ngeten BPCB nggih Badan Perlindungan Cagar Budaya insyaallah nanti akan beliau bisa membaca oh ini eranya ini kemudian ini prasasti berkaitan dengan kejadian nopo itu haknya BPCB nah tugas kita sedaya hanya meluruskan ingkang niki pramila mengke sing niki saran kula ngoten niku. Dados wis kadung dibangun kados ngoten kok. Nggih to, dibongkar mawon ingkang makam niku bar ngoten prasasti ini ditaruh teng tengah napa teng pinggir. Lek pinggir dhewe dikira tetep patokan setunggal mengke. Ditaruh teng tengah, diparingi tulisan prasasti bersejarah. Dados BPJB nggih marem. Alhamdulillah prasasti ini dilindungi. Kan selama ini prasasti tidak terlindungi ngoten Mas Dia. Dicolongi wong malah. Nggih, semangke ini bawahe tetep keramikan ngoten kan damel saged damel istirahat, saged damel nyantai, leren-leren ngoten maksud Mas nggih. Niku mawon masukan kula tepatipun monggo dilajengaken. Nah kados makam, mereka kan kados makam mana? Ingat pundi? Tapi mboten ngantos ngandhap. Masih wonten sisanipun. Nggih, namung kuning. Rumahan. Ana ya saged ditingali nggih. Wis makam malih. Yo, jane menawa sing digoleki awake dhewe ketemu. Ada yang masih nyari pat kok. Enggak. Ana iya sih. Oh, malah juga kasih wonten. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kula kali Gusaipun sampun memberikan penjelasan lebar kali tinggi suwe nggih ngapunten dengan kuwata. Tapi nggih kersane mboten wonten sing dikurangi kersane nggih pertemuan ingkang pertama kali niki saged panjenengan semerapi minimal secara full kersane mangke turun-turunane monggo sesuai ingkang sampun diserap. Para rawuh rahimakumullah, biasane lek sampun di akhir penghujung acara ngeten niki di makam ingkang sampun kula kali rencang-rencang critani ngeten niki setunggal kula titip-titip kali rencang-rencang keranten napa jenengan ketekan tamu piyantun agung. Napa malih beliau termasuk tiyang ingkang gedhe tasih wonten ageng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados di acara terakhir niki sebagai acara simbolik saderenge dipun tutup kula suwun dumateng sedaya mawon sesepuh ingkang hadir Yai Faizin terus Pak Imam untuk nyuwun sewu Yai Faizin nyuwun sewu nyuwun izin dipun
Tampi secara simbolik penyerahan manakibipun Adipati Satin niki saking kula lan Gus Saibul dumateng panjenengan kali Pak Imam sebagai Sohibul Wilayah. Oh nggih, monggo sesepuh sedaya mawon kali panjenengan. Nggih. Monggo shollu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfaka ya jirakal alami ya muhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfataya rotal alami ya uhailal judi. Beliau ini termasuk Sayyid Ahlul Baitil Mustafa faturihum amanul ardi fatakiri syubihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfadaya jiratal alami ya uhailal judi. Tunggu pamungkas Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah langsung akan dengan Pak Imam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kalau muliakan, acara demi acara awal hingga akhir berjalankan dilancar. Tenipun kita sampun sami gamblang, sami jelas singen kau yang dipun makom-makom wonten menika tepat. Lan kawula mewakili saking pengurus makom Sedono Dawa tidak malih ngatur nuwun dhateng panjenengan sedaya. Pak ing kawonten senipun mugi-mugi sedaya amal panjenengan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Saking kawula wonten kula panjenengan ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bapak Ijin. Doa Doa Bapak Ijin.